Jadilah orang yang pandai bersyukur dan tinggalkan membanding-bandingkan. Maksudnya qanaah. Jadilah orang yang qanaah. Orang yang qanaah. Nikmati yang ada, maksud saya demikian. Nikmati yang ada. Anda punya rumah misalnya 10 kali 10, nikmati yang ada. Anda punya rumah kebetulan 6 kali 4, nikmati yang ada. Udah ini yang ada, Allah berikan, nikmati yang ada. Ya. Jangan suka banding-bandingkan. Kalau kita banding-bandingkan, kita tidak akan pernah bahagia. Dalam hal apapun, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita enggak pernah bahagia. Bandingkan dengan orang lain. Ibu-ibu misalnya duduk, dia sudah cantik padahal. Tahu-tahu lihat ada ibu-ibu yang lebih kurus, lebih cantik, lebih anggun, langsung sedih dia. Kenapa? Dia bandingkan dirinya dengan orang tersebut. Ya ngapain nanti bandingkan sama orang lebih cantik? Ngapain? Jadi jangan banding-bandingkan, sudah bandingkan, bikin sedih hati. Ya. Nikmati yang ada. Anda punya rumah seperti itu, Anda punya anak-anak begini, punya suami, nikmati yang ada sambil mengadakan perbaikan. Ya. Tapi enjoy dengan apa yang Anda miliki. Itu namanya dengan qanaah. Hidup, gaya hidup tidak dibuat-buat. Ya, keluar daripada kemampuan seseorang. Ya. Kalau kita banding-bandingkan, kita yang susah sendiri. Yo, bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Ya, kita akhirnya menderita sendiri. Lihat istri orang mungkin ada yang lebih cantik, akhirnya istri kita tidak kita cintai. Akhirnya pulang-pulang kita marah-marah terus sama istri kita. Kenapa? Kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Kita sendiri tidak bahagia. Bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak orang yang lebih banyak hafal Qur'annya, anak orang lebih berhasil, anak kita kemampuannya segitu. Terus kita harus paksakan dia seperti anak orang lain. Jangan, antum sendiri. Sudah Allah kasih rezeki kita seperti ini. Sekarang anak kita yang kita paksa, yang kita marah-marah, yang kita omel-omelin, ya. Padahal kita tahu kemampuannya terbatas. Wong kita dulu kecil aja malas baca Quran, sekarang anak-anak disuruh hafal Quran. Yang inti aja bahlul mau. Maksud saya kita semangati anak-anak, tapi jangan bandingkan akhirnya dia harus seperti si fulan. Ya susah. Seorang misalnya harus seperti adik kita si fulan yang hafal Quran. Loh, kita bapaknya enggak seperti bapaknya dia. Mau anak kita seperti anak dia, gimana? Ya. Jadi jangan banding-bandingkan. Banding-bandingkan itu bikin susah hidup aja. Ya. Nikmati yang ada, enjoy yang ada. Ada kurang baik kita perbaiki. Dan kita akan hidup lebih bahagia. Saya sini sampaikan pernyataan dari Imam Syafi'i, "Idza kunta madza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Ya, sama saja. Kita ini sebenarnya kebahagiaan itu benar ya, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala benar, tapi ada kita bisa berusaha dengan menyeting hati kita, membahagia tidak nyeting hati kita. Terkadang dua orang menghadapi permasalahannya sama, yang satu ngamuk-ngamuk, yang satu tenang aja. Permasalahannya sama. Contoh kita bicara tentang gempa atau musibah sama, tapi terkadang satu model masyarakat begini, satu model masyarakat begini. Beda. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita usahakan dengan kita menyeting hati kita. Sebagian orang datang kepada saya, "Ustaz, saya ada masalah besar gini-gini, apa masalahmu?" "Ah, masalah ringan aja bilang besar." Saya langsung gitukan aja. Biasa itu. Biasa, kirain masalah apa? Kayaknya dunia mau kiamat, padahal enggak, cuma begitu saja. Ya, berarti dia tidak terbiasa menghadapi permasalahan. Ya. Jadi mau saya kita berusaha untuk qanaah. Ya akhi, belum tentu antum jadi orang yang antum lihat hidup mewah, belum tentu antum bahagia. Kita sekarang lihat ya sederhana, seperti saya. Kemudian saya lihat ada orang, kawan-kawan sendiri, ya, kaya, punya perusahaan besar, punya anak buah ribuan. Ya. Saya ketemu kawan cerita, "Ustaz, saya ini punya karyawan sekian. Untuk gaji mereka sebulan 10 miliar. Gaji anak buah sebulan berapa? 10 miliar." Ya. Saya bayangkan kalau saya jadi dia, ya. Apalagi pas gajian pikiran enggak pusing. Ya. Apalagi THR. Sebentar lagi lebaran. Orang semua bahagia lebaran. Ingin beli ini, dia pusing. Aduh. Coba bayangkan, antum kira semua orang kaya kemudian apa? Hidup bahagia? Belum tentu. Jadi masalah bahagia, orang kaya boleh bahagia, orang miskin juga boleh bahagia. Tergantung kita menyeting hati kita. Bahkan sebanyak orang kaya tidak menikmati kehidupannya. Dia kejar dunia, pagi siang malam. Kapan dia punya waktu untuk menikmati dunia? Sedikit. Setelah dia kumpulkan uang miliaran, cuma seminggu mungkin berapa menit, berapa jam, dia enjoy. Setelah itu dia kerja lagi keras. Sementara seorang pegawai mungkin kerja pagi, sore udah pulang, malam sudah bahagia, sudah enjoy hidupnya, ketemu anak-anaknya, ketemu istrinya, nggak ada orang telepon, nggak ada tagihan-tagihan masuk, santai.